kasih. Jangan lepas, sobat panas. Aduh, Joffrey. Kacamata baru lagi ya? Ya kemarin deh. Perasaan masih ada harganya tadi nggak? Ada harganya. Sepatu baru nih. Ini pemberian. Gitu ya? Iya. Ini asal tahu aja nih, yang pegang gitar nih, dulu jelek banget bos. Dulu aduh, payah. Kamse dulu. Begitu dimasuk di Krakatau Steel atau di Krakatau Group, di Sorosowan, jadi keren. Lihat aja tuh. Emang kehidupan manusia itu nggak bisa ketebak. Contohnya gini nih, Joffrey ya. Sekarang pemujanya banyak di Cirebon. Pemujanya banyak. Amin. Iya kan? Udah lo mau istirahat sekarang? Ya dong, mojok dulu nih. Oke, mojok. Siap. Jangan jauh-jauh. Siap. Tarik panggil, ngilang lagi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Suap Panas, persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti. Salah satu podcast kesayangan Anda. Ya kan? Nah, seperti biasa, saya nggak sendiri, pasti ada teman saya. Saya nggak tahu nih, udah minum obat belum? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah. Keren banget hari ini. Lo bilang gue selalu keren, sekarang keren banget gimana? Sekarang keren banget. Oh gitu ya. Oke, makasih ya. Apa kabar nih pemirsa? Sekarang kita kedatangan tamu nih. Tamunya perutnya kecil. Kita tanya dulu, Pak bisa kecil begini, bagaimana sih Pak caranya Pak? Olahraga tiap hari. Olahraga tiap hari ya? Iya. Luar biasa. Aduh, Bung, siapa sih tamu kita kali ini? Pertanyaannya aneh juga. Lo tahu perut gue kecil dari dulu ngata-ngata. Iya, perut kecil kan susah. Oke, ini untuk Anda semua para pecinta olahraga. Ini episode kali ini sengaja kita mengundang insan olahraga. Beliau adalah, kalau saya kan manusia basket nih. Nah, beliau ini manusia karate Indonesia. Dari sekian banyak manusia karate, salah satunya yang luar biasa adalah beliau yang satu ini. Namanya Bung Darly Siregar. Siregar tahu dong dari mana? Orang Jawa? Enggak ada masuk orang Jawa, Batak. Ya kan? Jabatannya adalah Wasekjen Bidang Luar Negeri Pengurus Besar Forky. Nah, karate dong. Karate. Bener bos gini? Siap. Ya mantap. Masih bisa juga dikit-dikit. Apalagi yang begini gue bisa. Ada jabatan yang lebih luar biasa lagi di Asia Tenggara. Untuk Asia Tenggara Karate Federation. Sebagai Vice President. Siap. Ini luar biasa emang. Kemudian untuk Asia juga. Siap. AKF ya. Ya. Executive Committee Member sama Treasurer. Yes. Pantesan beltnya gede, banyak duitnya Pak. Ini satu lagi yang belum nih. Oke. Yang World Organization-nya belum nih. Siap. Insya Allah tahun ini. Wih, gila. Tepuk tangan dong. Yang belakang tepuk tangannya biasa aja. Ini karate lu pernah tonjok caranya. Ya kan? Chef, Ya. mau nanya apa soal karate? Udahlah Luar beliau. biasa. Tapi sebelum kita ngobrol karate, nggak ada salahnya dong kita singgung dulu yang lagi hot Apaan yang lagi hot nih? 1-2 hari ini. Trending topik hari ini, pagi Trending ini. topik yang panas, semua orang Indonesia panas, khususnya para pecinta bola. Nggak salah juga kalau saya bicara dengan Bung Darly Siregar karena beliau insan olahraga, mewakili juga masyarakat sepak bola pastinya. Bung Darly apa kabar? Terima kasih dulu nih datang ke Suap Panas, ketos dulu. Alhamdulillah. Ini sepatunya Kabar baik. gile nih. Tadi pagi bikinnya itu. Ini sepatunya enggak ada dua ya? Ukurannya sama kita Mas Ari. Sama, disama-samain maksudnya. Ini keren. Coba angkat dikit bos, angkat dikit kakinya. Tuh lihat tuh, keren nggak? Kamera mana kamera nih? Aduh gimana sih? Ini baru sepatu, ini dia nih.
Emang orang olahraga tuh selalu kalau penampilan harus tetap fit ya. Harus dong. Outfit tuh dijaga terus ya. Siap. Oke. Ya. Nah gini, Bung Darli, saya sama Chef Haryo ini kan udah banyak terima tamu narasumber. Tapi baru kali ini yang namanya benar-benar insan olahraga gitu. Kenapa? Karena Anda udah kemana-mana, urusannya karate. Anda menjabat di mana-mana juga urusannya karate. Pengabdian Anda di nasional karate juga kalau lihat jabatan sudah luar biasa pasti ini. Anda punya track record luar biasa di karate. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan pertama saya nggak mau bicara karate. Yang tadi disinggung oleh Chef Haryo. Trending topik sekarang nih apa nih? Soal sepak bola. Untuk kelompok usia 20 tahun. Kita kan sebetulnya tuan rumah nih Piala Dunia. Umur 20 ya, usia 20. Mendadak batal karena faktor politik. Yang cilakanya yang nggak ngerti apa-apa ikut pada ngomong. Lu yang nggak ngerti apa-apa nggak usah ngomong. Ya, denger ngomongan gua. Jangan campur-campur olahraga sama yang lain-lain. Politik lah, agama, olahraga, udahlah. Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Akibatnya begini nih. 250 juta rakyat Indonesia pecinta bola menderita. Nah, komentar dong, Bung Darli Siregar. Tapi komentarnya jangan basa-basi dia yang bener-bener hajar. Oh iya dong. Iya kan? Kita mah ngomong apa adanya aja Nah, Mas ini Ari. gua asik. Iya, jangan adanya apa kan Adanya gitu. apa? Kalau adanya apa pasti ada apa-apa nih. Ada apa-apa. Gitu kan. Saya sedih Mas Ari nengoknya gitu ya. Perjuangan Indonesia untuk jadi tuan rumah U20 itu melalui sebuah proses panjang. Setuju. Ya, bukan ujuk-ujuk kita ditunjuk jadi tuan rumah. Betul. Bahkan di beberapa kegiatan turnamen internasional untuk kita jadi tuan rumah kita mesti pitching, Iya. mesti tender gitu ya. Terus ada site inspection, semua dilakuin pemeriksaan dan segala macam. Itu seperti saya juga di bidang saya seperti itu. Lalu begitu buat saya tuh berkah itu kita dapat, terus tiba-tiba karena ada berbau Israel yang katanya cerita perpolitikannya dengan Palestina dan segala macam, terus kita terbawa-bawa. Dan buat saya agak lebih aneh lagi begitu saya ngikutin Palestina sendiri bahkan pelatihnya Israel. Justru itu. Dan Justru itu. Bener kan? Bener. Lu jadi aja ya, bener nggak? Bener. Iya. Dan 3 orang pemain Israel itu Muslim yang taat juga gitu ya. Nah kalau mereka saja yang di negara mereka sedang berseteru di antara mereka, begitu bicara olahraga, mereka bisa tanggalkan semua itu. Kita ini siapa? Nampaknya yang berat. Saya lihat berat banget gitu loh. Begitu kita baru udah pasti kita tidak jadi tuan rumah, walaupun Pak Erick Thohir sudah berangkat, sudah ketemu gitu ya. Terus sanksi selanjutnya Bisa merembet ya? Bisa merembet. Jadi jangan hanya dilihat dalam konteks kita tidak bisa jadi tuan rumah. Tapi ada hal-hal lain yang akan merugikan kita menurut saya sebagai insan olahraga, sebagai sebuah negara, banyak hal yang akan dirugikan. Itulah makanya kayak tadi, kenapa sih kita dibuat sulit? Sama saya di karate bilang gini, kalau kita membangun ada struktur organisasi, maka job desk gak usah puyeng-puyeng, ya. Pengurus tugasnya ngurusi, titik, udah. Iya. Pelatih melatih, atlet latihan, wasit juri pimpin pertandingan, selesai. Jangan terjadi tumpang tindih. Nah, makanya yang ngurusin pemerintah urus saja pemerintah, yang urus politik, urus agama. Nah olahraga juga ada yang ngurusin. Itu kenapa Hormati. harus hormati. Iya. Kalau katanya nggak ada hubungan, iya kita tahu itu memang ada hubungannya. Cuman boyau pada saat kita mau mengeluarkan sebuah statement, gitu ya, kita harus berhati-hati dampak apa yang akan ditimbulkan. Kita bukan hanya bicara tentang kita, tapi tentang semua orang yang ada di negeri ini, gitu. Sedih sekali. Iya, begitu saya dengar komentar para pemain tuh yang masih muda-muda, mereka setahun lebih loh. Ngumpul latihan, nggak ikutin acara keluarga lagi, nggak ikutin. Iya, banyak pengorbanan ya, saya lihat. Pengorbanannya luar biasa lah. Hidupnya Untuk udah masa nggak depan seperti, mereka, bangsa ini. Udah nggak seperti anak muda gitu. Jadi benar-benar udah kayak di camp gitu loh. Iya, Iya itu izin Mas Ari. Pertama, mereka jauh dari keluarga. Kedua, mereka kehilangan masa remaja.
Ketiga, mereka nggak punya kehidupan sosial. Bahkan sekolah juga ketinggalan kadang-kadang. Iya, iya. Itu yang dia korban ini yang pada ngoceh. Kalian nggak berada di situ gitu loh. Mbok Yao punya empati gitu loh terhadap hal ini. Benar-benar. Jangan aja bisa memberikan komentar gitu ya hanya untuk kepentingan sekelompok pihak. Iya, saya dengar tadi itu strikernya bicara, saya gimana nggak mau nangis, 1 hari 3 kali latihan. Pagi latihan, siang latihan, udah nggak ada ngapa-ngapain. Betul. Kadang-kadang saya di tempat tidur tinggal gemeter aja badan saya, kecapean, sampai kayak begitu. Ya membunuh masa depan dengan sebuah statement Iya. yang nggak panjang mikirnya gitu. Ini, aduh, Apa betul sebagai orang awam nih saya ngelihat ada yang mau cari kaya di olahraga, apakah itu boleh? ya kalau bisa sih boleh-boleh aja, kenapa enggak kan? Iya. Tapi kan nggak bisa. Kita bukan Amerika, Bos. Oke, memakmurkan atlet supaya dia nggak mikirin besok masak apa, uang belanja bagaimana, supaya dia fokus gitu. Atlet bisa makmur tuh hanya cabang-cabang olahraga yang individual. Tanya Pak. Gimana Iya, Bung? berarti. Gimana Bung? Ya kan? Betul. Ya. Kalau yang tim mau gimana mau kaya duit dibagi rame-rame. Iya. Ya kan? Kahitna bagi honor juga repot. Nah, kita tanya nih olahraga nih. Siapa? Boleh nggak kaya di olahraga? Sangat boleh. Sangat boleh kan? Iya. Tapi transparan. Transparan dan yang pastinya kalau kita mau sampai di titik situ kita mulai dengan prestasi kita dulu. Ya kalau prestasinya tingkatnya cuman kelurahan ya berharap kaya rasanya nggak mungkin Iya, gitu ya. iya. Berbanding prestasi ya. Harus sebanding dengan prestasi. Dan yang Dan- repotnya begini, apresiasi itu di negara kita hanya sekedar bonus. Jangan lihat jumlahnya ya. Istilah bonus tuh nggak bagus banget loh. Iya, kayak Iya ya kan? syukur Yang enggak berprestasi gitu. ataupun tidak, dia udah bela merah putih, dia udah mencoba mengumandangkan Indonesia Raya. Begitu pulang dari perjuangannya, gagal atau berhasil, mereka adalah warga negara kelas 1. Yes. Harusnya begitu, jangan yang medali emas doang. Iya, iya. Harusnya yang gagal juga tetap. Karena mereka mewakili negara ya. Iya, mereka udah berkeringat berdarah-darah. Gimana sih pada ngerti nggak sih lu? Aduh, gemes deh udah. Dia nggak pernah jadi atlet Mas Ari. Pasti ada contohnya dong, Mas Ari, Bang. Ada Banyak. contohnya bahwa pahlawan olahraga itu ada role model mungkin negara lain, negara misalnya Amerika misalnya atau Jepang misalnya. Pasti ada dong. Ada. Iya, kan tinggal nyontek. Kenapa tidak? Tapi gini, Ah. ini Pak Dahlan Isrika juga setuju. Kita nggak bisa bandingin sama Amerika atau negara-negara yang fahamnya kapitalis, kan? Ya. Oke, Susah kita apalagi nih? ngebandinginnya. Oke, kok kapitalis? Iya, kayak Amerika itu negara kapitalis, dia punya cara sendiri untuk menjadikan begitu banyak media yang bisa diangkat untuk kepentingan negaranya, sehingga didukung oleh uang yang berlebih-lebih lah. Ya, iya. Di Jadi mana semua ada sektor, duit situ jalan. Nah, itu cuma negara-negara kapitalis yang begitu. sebuah sektor adalah potensi untuk membuat image sebuah negara, Iya kan? begitu kan kira-kira. Terbang itu yang namanya miliarder olahraga kan muncul dari Amerika. Ya, di kita kan belum bisa kayak gitu, Iya. ya kan? Setuju, Bung? Setuju. Nah ini pertanyaan juga nih. Saya seorang juru masak yang cuma taunya goreng tahu. Saya melihat kok Nggak mungkin deh. Masa taunya cuma goreng tahu doang, yang lain gimana? Tahu Ada aja bulat lu. lagi. tahu yang lain maksudnya. Nah, saya lihat ketua A, ketua B, ketua C, ketua olahraga itu bukan berbasis atlet, tapi berbasis misalnya tentara gitu, apa jenderal atau mantan apa gitu ya. Menteri misalnya gitu ya. Apakah sepolitis itu sih gitu? Kan jadi boleh, saya rasa semua orang boleh ya, pertanyaan saya semua orang boleh asal dia mengerti dan profesional. Tapi saya yang baca aja enek gitu, gonjang-ganjing di PSSI, gonjang-ganjing di olahraga AB, masalah kepengurusan berantem, masalah duit, kemudian gitulah. Itu gimana sih sebenarnya duduk masalahnya? Jadi saya nambahin nih, Bung Darli. Siap. Ini memperjelas pertanyaannya Chef Haryo. Jadi di Indonesia ini ada satu aturan tidak tertulis. Ketua-ketua federasi itu, kalau bisa statusnya bapak angkat lah, ya kan? Entah ex menteri atau menteri, Ya. polisi atau tentara, ya kan? Pejabat pemerintah.
Maksudnya kan supaya dapat kemudahan-kemudahan. Ya. Kenyataannya enggak juga gitu kan. Nanti gimana, Bung? Ya, sebenarnya gini, yang kita kalau kita lihat kondisi seperti itu ya, Chef sama Mas Ari, kita lebih kepada leadership. Mereka pasti secara kepemimpinan mereka sudah teruji Ya. nih, tentara ini gitu ya. Satu itu, manajerial, ya. Sama tadi yang Mas Ari sebut networking gitu ya. Ya. Walaupun sekarang sepenuhnya juga nggak kepake lain di era dulu nih, Mas Ari gitu ya. Diangkat maksudnya- telepon aja dikit iya, jadi itu iya. barang gitu ya. Zamannya beda nih. Zamannya beda. Kalau sekarang enggak gitu ya. Cuman juga saya juga ingin bertanya sebenarnya kepada kita yang bukan seperti itu, ya kita pada ngapain juga? Iya. Ambil dong, tunjukkan gitu ya. Kalau kita cinta olahraga, ya tampil tunjukkan visi misi Anda apa mau memimpin. Saya rasa semua organisasi terbuka buat siapapun untuk memimpin gitu ya. Karena kan istilahnya kan begini, lo ada waktu lo kasih waktu, Ya. lo punya tenaga lo kasih tenaga, lo punya duit lo sumbang duit. Ada nggak sih free lo punya competition gagasan gitu? atau pikiran lo kasih gagasan pikiran kan Yes. nggak harus semuanya ada kan. Betul. Ada nggak sih free competition untuk menjadi sebuah jabatan ketua itu? Misalnya kayak saya ya melihat Bung Ari ini, saya kenal sebagai tokoh basket dan punya passion di basket dan punya historical tentang basket. Kalau saya menunjuk dia sebagai ketua basket Indonesia misalnya, apa ada free competition dari situ atau hanya jalur-jalur khusus? Kalau di bidang saya gitu ya, selama ini free competition. Siapapun yang mau naik dan biasanya dukungannya suaranya calon tunggal terus tuh Mas Ari Di karate. di karate. Oke, karena kita udah duduk-duduk ngobrol gini ya beberapa perguruan, beberapa pengprov, kita duduk ngobrol kira-kira calon figur kita siapa nih yang cocok, kenapa dia gitu ya. Oke. Lalu kita yang audiensi gitu ya, Iya. meminta beliau. Belum pernah ada di karate sampai hari ini kita bersaing ketat gitu ya. Ya saya berharap justru dengan persaingan itu ada hal yang menarik kan di karate nih. Iya, iya. Figur-figur baru muncul sebagai calon-calon ketum membawa visi dan misi karate ini bawa kemana gitu. Ya. Karena secara prestasi kita cukup bagus, Iya, Mas iya. Ari. Ada Yes. atlet. Saya juga ikutin karate Indonesia nggak jelek lah, bagus lah, Yes. bagus. Ya. Termasuk cabang olahraga diandalkan lah Ya. untuk jadi ladang medali kan, ya kan, emas, perak maupun perunggu. Pertanyaannya bukan itu sebetulnya, menyambung yang tadi soal bapak angkat. Karate juga saya yakin menggunakan itu kan, metode itu ya, secara nggak sadar pasti juga, secara nggak langsung pasti menggunakan metode itu. Dia aja deh, mudah-mudahan bisa banyak bantu nih, kira-kira gitu kan. Ya. Ya kan. Pertanyaannya adalah apakah selama ini approach yang diberikan oleh para federasi juga karate kepada figur-figur yang dianggap bisa memberikan jalan lebih leluasa untuk bisa berprestasi, bisa dapat fasilitas, itu dasar pemikirnya seperti apa ya? Kan harusnya ngelihat orang tuh begitu banyak aspek yang dilihat kan sebagai gurunya, kemampuannya, leadershipnya, nggak hanya sebatas itu kan, tapi juga pengaruhnya, Betul. ya kan, kepada usaha, Ya. Ya. bank gitu. Ya. Itu faktor itu sebenarnya dilihat nggak sih di karate khususnya deh? Pasti dilihat karena gini, kalau anggaran olahraga kita sendiri untuk yang kegiatan yang mendapat dukungan dari Kemenpora itu tidak mencukupi untuk kita mengikuti event yearly dalam 1 tahun gitu ya. Event-eventnya itu juga sudah tertentu. Sementara ada beberapa event yang tidak tercover. Sehingga memang kita butuh bapak angkat, kita butuh sponsorship gitu ya. Karena bahkan menurut saya anggaran yang kita butuhkan dengan anggaran pokok yang ada, yang tambahnya itu lebih besar gitu ya. Karena kita mesti mikirin atlet point system. Kayak kemarin aja kita mau olimpiade, ada atlet karate, ini Mas Hari, kan ke olimpiade itu 10 besar. Kita itu lewat kesempatan ada atlet karate saya itu sudah masuk 10 besar. Cuman akhirnya karena nggak bisa ikut dan segala macam, begitu Olimpiade Tokyo dan karate pertama kali masuk, dia nggak bisa berangkat. Kenapa? Udah turun poinnya. Nah ini butuh biaya dan
Yang kayak gini kan ya harus mau duduk bareng gitu ya, kita diskusi kenapa atlet, nggak harus semua atlet juga, ada memang atlet-atlet yang memang harus kita jagain gitu ya, kita kawal seperti itu Mas Haris. Di karate ada kayak turnamen yang sifatnya Grand Prix gitu ada. Kalau di kita Series belum lah, ada. series. Kalau di nasional kita sampai hari ini belum ada. Itu yang sebenarnya saya kepingin sekali gitu ya. Kita punya series. Oke, sepanjang tahun, dan kita nanti begitu di akhir tahun juara nasionalnya kita tahu siapa. Iya. Bukan juara karena ikut satu turnamen ini juara dan saya disebut juara nasional, saya masuk training center gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Loh, Mas Ari, saya sebenarnya agak sedih Mas Ari. Saya mau ngomong apa adanya nih. Kita banyak mikirin kepentingan tentang kita dan kelompok kita. Gitu ya. Saya perguruan karatenya apa? Oke. Saya perguruannya apa? Gitu ya. Saya ngebaca peta itu, saya nengoknya gampang, nengok di lapangan pas pertandingan. Oh, daerah ini nanti wasitnya dari mana, siapa yang akan pimpin dewannya dan segala macam gitu ya. Oh, nanti loh, sangat mudah membaca itu, sangat mudah. Jadi fairness jadi hilang. Itu dia. Kan gini, saya kenapa teriak nih sekarang Mas Ari? Karena saya wasekjen. Teriaknya jangan ke saya, kamera aja Pak. Saking semangat ini Dia Mas nggak Ari. Pak ya? Ya teriak ke kamera, teriak ke saya bingung kok jadi ke saya teriaknya. Saking semangat Mas Ari. Maksud saya gini, saya jabatan saya di PB4 ini wasekjen bidang luar negeri. Saya yang bawa mereka. Jadi saya maunya di kompetisinya nasionalnya kita terjadi sangat kompetitif, sehingga saya bawa anak Indonesia karateka yang memang hasilnya dari sebuah seleksi yang berkelanjutan yang terbaik. Iya dong. Bukan yang karena saya dibantu menjadi juara. Nah ini dia. Paham. Nah nanti di sana kasihan anaknya juga. Jadi kalau gitu banyak hal-hal subjektif masih ya? Oh banyak. Ya. Banyak, saya mau dimarahin pun sekarang nggak ada masalah. Saya ngomong apa adanya, kenyataan, saya objektif. Bentar dulu Pak, ini mau kemana nih? Minum obat dulu. Aduh. Jangan dulu nih. Ini aduh. Aduh. Sopir di mana sopir mobil? Aduh. Lama nih ntar. Jadi gitu, Bung ya? Iya. Banyak hal-hal subjektif ya? Masih ya? Banyak. Nah itu ngilanginnya gimana sih? Faktor Ya. subjektivitas Ya, di ya. semua perkembangan warga Indonesia pasti ada gitu loh. Gampang sebenarnya Mas Ari. Pertanyaannya pertama, kita mau apa enggak? Kalau kita udah mau, maka kita buatin parameter. Kalau udah parameter, kita lihat. Ini kita mau milih, sudah terpenuhi belum parameternya. Kalau tidak terpenuhi, ya jangan dipilih jadi atlet. Nah konyolnya kan nggak ada. Cuman semua katanya kejuaraan ini, kejuaraan ono. Masa saya pernah ngelihat satu kejuaraan yang tidak ada outputnya. Habis tanding, habis sini kemana? Nggak tahu. Kan aneh. Nah, makanya saya ngelihat karena Mas Hari tadi menyinggung tentang Grand Prix atau kita sering disebut series gitu ya. Sangat perlu series. Dan karate ini kan kita nggak bisa karate, apalagi kumite ini Mas Hari, kita nggak bisa latihan bayangan Mas Hari. Betul. Ngelawan bayangan kita simsalabim. Iya, Kita harus punya sparring. Dan semua aspek yang terlibat juga harus latihan kan. Betul. Kita harus punya sparring. Terus sparringnya nggak pernah ada. Oke, kalau sparringnya nggak pernah ada, katanya alasannya macam-macam lah, takut luka, takut ini, jangan main karate. Tapi itu di cabang lain juga gitu Pak. Di cabang lain tuh saya paling kesel kalau ada orang bilang gini, ya terpaksa kita keluar negeri karena di Indonesia udah nggak ada nih partner buat atlet tanding. Banyak banget lah. Gila, itu banyak cabang yang pakai gitu. Saya bilang sama mereka, lalu nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Nggak ada atlet tanding di Indonesia, susah nyari sparring partner Indonesia. Karena kompetisi lu juga nggak jelas. Betul. Jadi nggak lahir juga bintang-bintang lain. Betul. Yang ada lo doang. Betul. Nah, lo main sampai tua, gue bilang gitu. Iya. Jadi infrastrukturnya tidak dibangun sehingga tidak ada kompetisi yang jelas. Jadi cari sparring partner juga Gimana mau jadi random ya jadinya ya. enggak, jadi gimana mau ada pesaing lain muncul. Iya. Nggak ada pertandingannya kok. Iya. Iya kan? Betul. Kayak gitu. Kalau di karate Mas Hari kita punya 7 lapis. Cuman pertanyaannya lapis 1 terus lapis 2 nya diapain?
Ya jadi sparring lah. 7 lapis itu apa? 7 lapis maksudnya 7 tingkatan mulai dari tingkat pra pemula, gitu ya. Terus masuk kadet gitu ya. Terus masuk junior, U21, Sampai senior. 7 lapis. 7 lapis. Dan itu tidak dibangun. Ya. Bukan nggak dibangun. Dibangun. Tapi ya gitu Nggak lah. dimanfaatkan. Kalau Lionel Richie itu bilang stuck on you. Oh. Stuck on you. Beda berarti sama stop kontak. Misalkan ya. Iya. Jadi tadi kan Mas Ari bilang Indonesia nggak punya sparring. Wah, kalau saya bicara karate sparring kita banyak. Siapa udah tahu belum? Kalau total karateka se-Indonesia ini terbanyak sedunia. Sedunia. Yes, 7 juta. Percaya saya. Oke? Terus 7 juta masa kita nggak bisa main di tingkat Asia Tenggara, main di tingkat Asia, bahkan di tingkat dunia. Saya proven loh, Mas Ari. Proven apa? Kemarin bulan November saya ketua panitia kejuaraan World Karate Federation Series 1 Championship. Kita tuan rumah Indonesia. Kita bisa dapat 3 emas. Nah kan konyolnya Saya tahu event itu dari teman saya namanya Pak Henry tuh. Ya. Ya, Pak Henry ngasih tahu saya ada itu. Cuman sendiri-sendiri aja nih. Gitu. Ya, Mas Ari bantu kita dong. Soalnya gini. Karena mungkin karate nih, Chef ya. Kesannya kan keras, kaku gitu ya, begitu ya. Ini karate harus dibuat entertaining. Harus dibuat menarik. Bahkan saya di satu kesempatan ada YouTube-nya temen gitu ya, yang khusus karate. Saya ngomongin tentang karate industrial. Bagaimana karate ini menjadi industri. Potensinya banyak nggak? Gede banget. Percaya saya kalau karate. Iya. Jutaan tuh di Indonesia. Iya. Gede banget. Nah makanya bantu-bantu lah Mas Ari. Bagaimana? Saya sih nilai 3 hal nih bisa kita combine nih Mas Ari. Kalau kita bicara olahraga karate gitu. Pertama turnamen itu sendiri. Menjual Indonesia tourism. Sama yang ketiga entertaining factor. Iya. Ini dibungkus gitu ya, sedemikian rupa. Ya kalau ngebungkus-bungkus paket jagoan Mas Ari lah pada saya. Kan Catat. Henry mana Henry? Ada aja lo jangan sendirian aja. Harapan untuk generasi muda ke depan, pasti abang punya penerus kan? yes. Punya orang-orang yang kira-kira anak sekarang mampu. Karena saya yakin perbedaan generasi ini akan melahirkan sebuah pemikiran yang berbeda. Ya. Apalagi anak-anak silenial nih, anak-anak umur 20-an. Wow, udah jauh banget gitu. Ya. Pas ada optimisme nggak untuk kita akan menuju sebuah masyarakat olahraga atau karate yang memang ideal ke sana? Ya. Jadi kalau bicara kayak gitu, saya bicara bidang saya dulu gitu ya. Iya. Saya bahkan sudah mempersiapkan siapa calon pengganti saya nanti. Kalau saya nggak akan berada selamanya di situ, saya nggak akan kuat selamanya gitu ya. Dan staf saya ini memang duduk di bidang luar negeri yang saya bawa kemana-mana. Terus bukan terus kalau saya lagi rapat para eksekutif dia berada di luar, nggak duduk sama saya. Lu dengerin, lu ikutin. Nanti saya mau ngelepasnya juga udah siapin regenerasi gitu ya untuk bidang saya. Nah kalau bicara atletnya sendiri, kita source-nya banyak gitu loh, sangat banyak gitu loh. Nah ini yang sebenarnya harus bagaimana dibuat turnamen tadi menarik gitu ya, terus kegiatannya berkelanjutan. Sebenarnya kalau bicara karate ini Jabar nih udah luar biasa nih Mas Ari. Jabar punya sirkuit Mas. Jadi Jabar itu kalau mau milih, ini mau ke PON nih, dia mau milih atlet daerah Jabar untuk diberangkatkan ke PON. Dia nggak perlu yang namanya selekda, dia nggak perlu yang namanya pelatda. Karena dia punya series setahun 4 kali. Oh dia punya series Jabar? Yes. 4 kali. Oh Jabar punya series tuh? Punya. Nah, Pusat nggak punya ya? makanya saya bilang kita jangan malu lah mencontoh. Itu dia tuh. Oke. Kalau kita mau contoh kan mau siapa aja kita siapapun buat saya kita nggak usah bahkan kepada anak kecil sekalipun kalau memang hal yang baik dan kita nggak tahu kita contoh. Coba Bang disederhanakan bahasanya, jangan pakai bahasa teknis supaya ini masyarakat yang di luar karate ini tahu nih. Ya. Apa series itu tadi bicara 7 series, sekarang 4 series. Bukan. Tadi 7 level kita. 7 level. Oke, kalau series ini mereka bikin turnamen sepanjang tahun. Oke. Nggak berhenti. Itu nggak berhenti, Terus ada rutin. 4 pertandingan. Oke. Oke.
Berarti kalau 4 pertandingan 3 bulan sekali ada kejuaraan. Nah kalau karate kan nggak bisa nyiapin hari ini besok tanding. Iya, iya. Berarti selesai kejuaraan ini dia akan mempersiapkan ke kejuaraan selanjutnya. Iya, iya. Nah di sini dibuat pengumpulan poin. Oke. Oke, dibuat Jadi- aturan mainnya. Jadi yang namanya series itu adalah satu cara untuk semua aspek yang terlibat dalam kompetisi olahraga tetap terus berlatih. Yes. Iya, 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 iya. Nah, Ntar awareness dulu, nih. ntar dulu. Nah, Nah kalau level mm-mm. itu adalah tingkatan pembinaan. Pembinaan. Oke. Iya, Dari iya. nol naik lagi, naik lagi, naik Sampai lagi. ke 7. Sama kayak orang masak, Iya, iya, iya. iya kan? Sama, sama. Sama kan, Chef? Sama. Nggak mungkin ujuk-ujuk jadi Eksekutif chef. eksekutif chef. Ah, Bisa ngamuk yang lain. Iya, iya, Dari mana iya, lu iya. ilmu lu gitu kan? Nah, Nah ini satu lagi nih, Mas. Pada tahu nggak, pada aware nggak kelas under 21 kita di karate yang belum masuk kelas Usia. senior ya, usia nih. Ah. Under 21. Indonesia tuh punya atlet ranking 1 WKF. Pada tahu nggak mereka? World Karate Federation. World Karate Federation ranking 1. Ranking 1. Terus diperhatiin nggak tuh atlet? Gua aja nggak tau. Gua nggak Sama, saya juga ngelihatnya juga sedih. Terus terang ya, awareness yang saya tahu sebagai orang awam itu adalah saya tahu karate itu dari TVRI saja. Pada zaman masih ada, mungkin masih ada sekarang ya. Masih. Iya, iya, iya. Tapi saya tahu Ya, itu. bukan emang dulu cuma TVRI, nggak ada lagi yang lain. Lah iya, tapi kan ada media-media lain sekarang ya. Banyak. Parah. Banyak dong. Pasti ada kesempatan tentang awareness tersebut untuk bisa menyebar ke semua Ini media. bos, masalahnya mungkin ada benernya yang tadi bos kita bilang nih. Hmm. Di olahraga Indonesia perlu orang yang otaknya ada upilnya. Hmm. Kira-kira gitu. Hmm. Yang bisa membuat olahraga itu menarik. Hmm. Hmm. Itu kita kekurangan orang itu. Hmm. 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 Kebanyakan ngomongnya prestasi. Harusnya dirubah. Kalau gua ngomong prestasi juga, nggak ada orang mau main basket. Iya, iya, iya. Ngeri ah. Gede, tinggi-tinggi. Ada yang mau main basket. Iya, iya, iya. Tapi yang gua muncul bukan dari situ. Gua muncul kan lifestyle-nya. Ya. Ya kan? Ada musik, ada cewek, ada warna, ada Iya, itu fashion. salah satu bentuk cara awareness juga. Iya gitu. kan, itu kan apa modul-modulnya kan jelas di situ kan. Lo Iya, kalau iya. bicara otot, orang belum tentu mau. Nomor dua dari TV, selain dari TVRI, saya tahu karate juga dari komik-komik Jepang. Artinya, karate melibatkan ekonomi kreatif, orang-orang anak-anak kreatif, komikus, pembuat merchandise, itu bisa juga ikut mengangkat image karate tadi. Nah sekarang Saya rasa gini, begitu. tadi kan sempat disinggung, Indonesia pernah jadi tuan rumah kejuaraan dunia ya, World Karate Federation Championship Seri 1. Championship. Itu organisasi resmi ya, Yes. legal ya. Itu Indonesia tuan rumah. Dampak dari situ ada nggak Pak? Sangat. Pengaruhnya ke pertumbuhan karate di Indonesia? Dan ini kan WKF 1 series ini open turnamen. Oh turnamen. Open turnamen. Jadi kita Jadi siapa aja boleh ikut? Siapa aja boleh ikut. Oke, individu. Hmm. Karateka Indonesia kita sebagai tuan rumah, dia bisa ikut kelas dengan level dunia di Indonesia dengan biaya lebih murah. Ini keuntungan besar buat atlet karate kita menguji diri dan kemampuannya di dalam ajang kejuaraan dunia. Oke. Oke, UMKM tadi disinggung. Heeh. Ya, kita kasih UMKM, saya kasih lapak istilahnya buat UMKM, ya cuman sekedar bayar tendanya aja Mas Ari, bukan cari komersial. Ya. Kita buka, orang jual merchandise, teman-teman mau jual kopi, mau jual rujak, gado-gado, kita buka. Ya cuman kita kasih tahu di kejuaraan dunia harus Itu waktu itu di mana mainnya? di Istora. Wah gede dong. Gede. Berapa audiens yang diraup pada kejuaraan dunia itu? Karate. Dari peserta. Dari peserta dan penonton. Oke, Dan antusias. kalau peserta ada 65 negara kemarin. Dari 65 negara itu hampir 1.000 peserta. Kalau penonton karena waktu itu ada pembatasan, masih pembatasan tahun Iya, lalu. iya. Pembatasan kita itu 4.000. 4.000. Ya, penonton. 4.000 penonton. Dan kita pakai tiket gratis, maksudnya sebagai fungsi kontrol ya. Iya, iya. Kasih gelang gitu sebagai fungsi kontrol, volumenya sesuai karena kalau nggak nanti kita ditegur tuh sama Istora, gitu ya. Dan itu habis 4.000, tidak berbayar. Kita sih pengennya penuhin
pengen penuhin kapasitas Istora, cuman lagi tidak Pandemi. diperbolehkan. Iya. Bos, saya boleh tahu udah berapa lama sih usia Federasi Karate di Indonesia? Dari tahun 72 Mas Ari. Ini itu kan dulu 40 ada tahun lebih. dulu ada Forky, Ada Ya. ada Inkai. Inkai. Itu masih begitu. Jadi Forky itu Federasi Olahraga Karate Indonesia yang membawai organisasi-organisasi perguruan-perguruan karate di bawahnya. Jadi di bawah Forky itu ada 25 perguruan karate. Oh Buset, gitu. banyak amat ya. Iya. Nggak boleh nambah, kurang boleh. Yang Jadi paling top apa? ADRT kita bilang gitu. Yang paling dikenal apa? Ya kalau kita bicara perguruan-perguruan yang besar yang sampai hari ini melahirkan atlet-atlet gitu ya, karena mereka juga punya kemampuan pelatih yang baik-baik, ya ada Inkai, ada Inkanas gitu ya. Oh, Itu jadi Inkai itu di bawahnya bernaung di bawah Panji Yes. Forky. betul, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Indonesia. Oh, jadi kan ada masyarakat berpikir ada dua organisasi gitu. Oh enggak. Kita dari dulu tidak pernah di karate tidak pernah ada dua organisasi, tidak pernah ada dualisme. Kita Forky cuman satu dari tahun 72 Jadi sampai hari ini. ada Inkai dan lain-lain gitu ya. Ada Iya kan? Inkai, Inkanas, ada Budokai, ada Gojukai, ada Inkado, ada Termasuk KKI, Gojuryu tuh ya? Termasuk Gojuryu, Lemkari dan segala Oh iya, macam. Lemkari. Ada ASKI, Pernah dengar. 25 perguruan tuh semua. Total 25. 25. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nggak boleh nambah tapi kurang boleh. Kurang boleh. Nah, kalau misalnya aliran kayak sotokan apa itu? Oke, itu aliran kita biasanya Ryu namanya. Kita mengandutnya kemana gitu? Ada Sotokan, ada Kushin Ryu, Ada ada Gojuru. Shito Ryu, ada Wado Ryu, ada Goju Ryu. Itu aliran. Biasanya guru besarnya di Jepang siapa tuh? Kayak siapa namanya? Oyama gitu ya. Oyama, Gichin Funakoshi, Terus Nakayama. Nakayama, seperti itu. Oh, jadi mereka tuh pegang jadi kayak pencaksilat ya. Betul. Ada alirannya sendiri-sendiri ya. Cuman bedanya kalau di silat mungkin namanya kembangan, di kita kata. Di kata, Kalau ya. komitenya sama aja, gerakannya aja bentuknya. Nah, kalau udah pertandingan aturannya sama aja semua ya. Semua aliran boleh dimainkan pada saat gitu. kata. Oke. Kalau Waktu komite, komite kan tekniknya sama aja semuanya, aturan main juga ada. Nah bedanya nanti misalnya main kata atau kerapian teknik. Pada saat misalnya kita main kata unsu misalnya untuk sotokan bentuknya begini, untuk nanti sitoryu bentuknya begini, untuk ini begini. Sama aja sebenarnya, cuman beda cara ngambilnya, cara bernapasnya, cara melepas pukulan, cara menendang, bentuk kuda-kuda. cara Ini muternya ya. Yes. Hanya itu saja. Kalau komite sama aja. Kalau komite sama ya. Sama aja. Aturan perwasitnya juga sama. Aturan poros ini mengacu kepada WKF. World Karate Federation Yes. tadi. Kita sampai turun ke nasional harus pakai WKF. Kalau kita nggak ikutin aturan, ya kayak FIFA lah kalau di Iya, di jadi bola. kiblat ya, kiblat Iya. ke sana ya. Oke. Bahkan baju juga, Mas Ari. Oh iya. Chef. Baju kalau kita tanding harus WKF approve. Kalau nggak approve, begitu kelihatan wasit, itu suruh ganti baju. Kalau nggak ada bajunya, Kalau di judo sawer. kan namanya judogi gitu. Yes. Nah, di karate apa namanya? Karateji. Karateji. Yes. Oh, itu namanya karateji ya? Yes. Bajunya kenapa emang ada apanya? Harus ada mendapatkan WKF approve, persetujuan dari WKF. Seperti apa bahannya, jahitannya? Ada bahan, kualitas, jahitan gitu ya. Oke. Sama di judo juga begitu, Pak. Harus. Sama. Ya. Kalau di Standar. judo tuh ketebalan juga. Betul. Di kita juga begitu sama. Terus kita ada dua model sekarang, ada AK dan AO. AK merah, AO tuh biru gitu ya. Jadi kalau dia bajunya kelihatan nih, sini strip merah. Nah nanti serunya lagi di kelas dunia untuk atlet-atlet yang masuk levelnya 10 besar dunia itu warnanya emas. Jadi begitu nengok itu mental juga loh. Oh, Mas pakai Aris. label jadi ada labelnya ya. Yes. Wah, keren juga tuh, motivasi juga kan? Yes. Iya kan? Nggak Nah, semua orang bisa pakai itu. soal karate ini di Indonesia. Saya udah jelas sekarang. Jadi Forky itu, PB Forky itu menaungi Ya. begitu banyak aliran, 25 ya.
25 perguruan. Perguruan? Dan, ya, Oh, aliran, ada iya, 4 perguruan. aliran besar. Ya. Nah, apakah di Jepang juga begitu? Sama? Sama. Oh ya. Sebenarnya kan Nah, itu kalau ada pertandingan, waktu saya di Filipina saya lihat ada pertandingan karate. Itu karate ji-nya warnanya beda-beda tuh. Ada yang biru, zamannya Mas Hari. Ada Sekarang yang udah nggak putih. boleh sama, Mas. Putih? Putih semua. Oh. siapa yang ngomong lu? Iya. Kaget-kagetin gua loh. Sekarang semua ada standarisasi bajunya kan, Mas. Oh gitu. Ya, kita cuman 2 model, AK dan AO. AK merah, AO itu biru. Merah itu apa? Warnanya merah, Iya. sabuknya warna merah. Oh, sabuknya merah. Iya, ininya Tandanya bajunya apa? juga tulisannya AK itu maksudnya merah. Artinya. Oh. Tapi Oke. tetap basic putih semua ya. Bajunya tetap putih. Putih semua ya. Iya. Nah, kalau di judo kan enggak. Ya kalau di judo ada biru. Ada biru. Ada putih. Putih. Apa yang membuat saya kalau melihat karateka Indonesia, kakak-kakak senior saya dulu, mereka punya satu mental fundamental. Apa yang membuat itu di karate kok punya gitu, pride gitu? Ya karena kita diajarin Bushido. Bushido itu jalan kesatria. Iya. Oh, Gitu ya. oke. Kita diajarin disiplin. Dan kita itu sangat hormat sama yang namanya senior. Oh, itu ya. Walaupun kita udah juara, misalnya juara nasional, bahkan juara dunia sekalipun gitu ya. Ketemu senior pasti akan hormat duluan. Nah, itu fundamental itu yang saya lihat. Sangat, Oke. sangat. Itu kita jaga. Jadi saya ketemu misalnya saat ini saya dengan posisi saya seperti sekarang gitu ya, di karate. Saya ketemu atlet-atlet itu yang misalnya sudah sekian puluh tahun gitu ya, juara ini, juara itu. Ya kalau ketemu saya mereka hormat. Bukan berarti oh saya lebih hebat dari kamu. Enggak, kita diajarin Diajarin tentang untuk- rasa hormat terhadap Jadi senior. respect. Unggah-ungguh ya, Iya, unggah-ungguh. Karena Iya, gini, iya, iya. saya juga dulu serius di judo. Di judo juga sama. Ya. Itu saya punya profesor tuh, Soichi Makino juga begitu. Udah lumpuh, udah apa, tetap aja kalau kita ketemu dia, Ya. Respect. ya kan. Seandainya dia marah ya cuman sebatas mulut, cuman tetap aja. Ya. Udah nggak bisa secara fisik kan, udah lumpuh, tapi tetap yang namanya satu yang menarik dari bela diri Jepang itu adalah kita diajarin apa namanya respect, Ya. memberikan apresiasi, Ya. tidak melihat prestasi. Ya. Kalau di sini enggak, siapa dia? Iya, 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 iya. Udah juara dunia belum? Ya. Udah juara nasional belum? Ah, Jadi- siapa jadi dia? karate itu Kendi, gua bilang gitu. Iya, iya. Karate diajarkan untuk menghormati manusia walaupun kamu sudah menjadi pendekar atau pemenang, tapi kamu harus tetap rendah hati dan menghormati seniornya. Yes. Intinya anu sih, respect ya. Respect. Bagus, bagus. How to respect gitu loh, how Iya, to iya. respect. Ya, ya. Gitu. Itu emang sebetulnya olahraga mengajarkan itu, olahraga Iya, iya. pada umumnya itu diajarin. Ya kan, tapi kan di sini enggak. Yang keluar bukan respect. Respect. Harapannya apa sih, Bung, untuk generasi muda ini? Supaya mereka ini benih-benih yang belum melihat pahitnya masa depan olahraga Indonesia gitu loh. Apa sih harapannya sebagai Harapan terhadap karate, dunia karate gitu ke Indonesia? Ya. Oke, kalau terhadap Melihat potensi yang ada nih sekarang. kalau terhadap atlet atau calon-calon atlet gitu ya, saya berharap anak-anak muda juga mulai mau gitu ya untuk ikut olahraga karate, karena di karate ini kita selain sehat, kita memiliki kemampuan bela diri gitu ya. Terus jenjang prestasinya jelas di kancah internasional. Ya tentunya harapan kedepannya kita di jajaran kepengurusan kita pengen buat ini lebih baik gitu, dan menjanjikan, karena jangan sampai setelah mereka sampai di titik puncak, while mereka mau retire, mereka nggak tahu mau kemana gitu ya. Ini juga yang perlu kita pikirkan. Terus harapannya saya secara umum gitu ya, kepada pemerintah, ya mohon diperhatikan lah ya karate ini gitu ya, karena ada beberapa kegiatan kita yang tidak mendapatkan tidak bisa berangkat ke satu kejuaraan karena keterbatasan anggaran gitu ya.
mengenai anggaran. Itu anggaran tuh dari mana sih Pak sebenarnya? Secara idealnya dan sehatnya itu bagaimana sih? Kok Ya. masalahnya anggaran untuk memberangkatkan, sementara saya yakin Indonesia tidak kekurangan uang untuk itu. Ya, kalau anggaran yang pasti kita dapat anggaran dari Kemenpora. Nah, lalu yang kedua adalah sponsorship yang tidak mengikat. Iya. Nah, ini yang perlu diperbanyak memang sponsorship. Bapak-bapak angkat tadi yang disinggung sama Mas Ari ya. Ya, tapi kan sekarang juga kita harus mampu memberikan in return, kalau dia sponsorship dia dapat apa kan? Iya. There is no lunch for free. Ya, ya. Seperti itu. Jadi kan begini pengalaman saya ini, Bung, olahraga Indonesia ya. Pada umumnya orang tahu susah lah, nggak ada duitnya gitu. Kompetisi daerah apalagi udah nggak ada duitnya lah. Gitu. Menurut saya kesalahan yang terbesar adalah anggaran Indonesia yang uangnya banyak katanya, negara kaya, negara minyak, apa segala macam, anggaran terbesar itu diberikan kepada politik. Iya. Jadi yang lain-lain kebagiannya ya beda kepentingannya. Kalau udah politik udah semua orang punya duit itu, semua perusahaan nyumbang, semua orang nyumbang, semua orang keluar buka dompet. Maksud saya coba di olahraga kayak gitu, kayak mereka di politik. Jadi emang jabatan, kekuasaan itu segala-galanya. Harus diakui yang begitu kenyataannya, jangan enggak dong ya kan. Emang kenyataannya begitu. Jabatan, kekuasaan itu segala-galanya. Temptation ya Mas ya. Hah? Temptation banget. Temptation banget. Dulu saya suka ke Kemang tuh, The Temptation, tapi buat dansa aja, buat disco. Bukan Temptation yang ini. Lu ketawa lah gitu tuh. Ya kan? Itu dengerin musik tuh di tempatnya The Temptation juga. Tapi Temptation dalam arti kata sebenarnya kita emang caur, Bos. Caur. Ya contohnya yang paling jelas inilah Piala Dunia nih, U20. Ya. Udah keluar duit segitu banyak. Anggaran 300 miliar. Gila. Selesai dalam tempo 2 hari. Ya. Domino efeknya juga kebanyakan Mas Ari. Itu dia. Apa sih efek dari kegagalan Piala Bos. Dunia U20 ini secara efek domino nih coba? Banyak. Heeh. Itu orang-orang yang udah siapin bisnis merchandising itu udah kayak apa. Udah nyetak sana nyetak sini. Kuliner udah siap di setiap stadion-stadion yang mau dipakai nanti. Tadi aja 4.000 orang, kalau sehitung satu burger 15.000, waduh, udah enak tuh, gitu kan? Iya. Apalagi tuh, efeknya apa lagi? Banyak, Bos. Banyak. Ada nggak Merchandising. kejuaraan olahraga lain yang bakal terimpact dengan ini? Negara lain. Negara kita, Bukan cabur lain. cabang olahraga lain akan terimpact dari gagalnya ini. Pasti. Yang jelas anggaran kan sudah besar ke sana harus sekarang ke bola. Kenapa bola ditaruh di atas? Selain bulu tangkis, ada bola. Bulu tangkis punya prestasi. Bola itu olahraga rakyat. Iya, iya, iya. Di mana-mana yang namanya olahraga rakyat dipakai sama tanda kutip ya, unsur lain sebagai media mereka. Media panggung politik. Jadi panggung. Capek Entah politik, entah wayang orang, entah apa saya nggak ngerti. Iya. Wayang kulit, apa nggak ngerti juga gitu loh. Eca ya. Nah kayak gitu Bos. Jadi pengaruhnya banyak. Kalau ini gagal nih juga pengaruhnya banyak. Teman-teman gue yang udah mau buka stand banyak banget tuh. Iya. Jual kaos, topi segala macam, batal tuh semua mau diapain? Iya. Wah, burger gua batal dong. Nah, jadi itu kan penjualan. lu katanya mau bikin apa burger. Aduh, Kaget. kaget. Jantung bos, jantung. Lu kagetin gua ya. Udah mulai juga. Iya. Ya mudah-mudahan sih Chef nggak lari-lari ke bidang lain. Cuman biasanya kalau dari dampak bola itu efeknya. Yang jelas satu bahaya. Indonesia akan kekurangan impact internasional. Iya. Kalau ada Israel. Jadi jadi hantu blau tuh ntar. Ikan Israel, aduh, udah ketakutan federasi ketakutan. Ya Israel, ya aduh batal deh gue katanya. Iya. Padahal sebenarnya kalau saya lihat gini Mas ya, saya lihat gini.
Ini kan U20. Oke. Katakanlah kondisinya Israel dengan Palestina seperti itu. Harusnya ini olahraga mampu menyatukan. Bos, kita tos bos. Ini kita satu paham. Jadi pemikiran saya juga gitu. Iya. Saya lagi dari tadi lagi nyari nomor teleponnya Pak Jokowi, mana sih nggak ketemu. Gue mau telepon dia langsung nomor presiden. Telat lo dari tadi gue nyarinya. Ya kan? Iya. Kacamata gila ini Antun. Saya mau telepon Pak Jokowi, saya bilang, Pak, dibalik Pak pemahamannya. Tetap main di sini Piala Dunia, Indonesia akan mengambil inisiatif dengan sepak bola menamaikan Israel dan Palestina. Wah, keren banget kalau begitu, Bos. Terus kita tahu olahraga diajarin tentang segala macam lah, Iya, disiplin, sportivitas. sportivitas dan segala macam. Terus mereka ketemu dalam suasana yang bukan seperti di negara antara mereka gitu ya. Ini mereka calon-calon pemimpin negaranya. Iya. Kan kita turut serta sebenarnya membantu sekarang. Nengoknya bukan kejadiannya ini, tapi apa yang bisa kita lakukan buat sekarang dan seterusnya. Efeknya ke depan. Efeknya ke depan. Makanya jangan dicampur-campur politik lah. Tapi ini dari dulu, Bos. Waktu Olimpiade Tokyo juga begitu. Kita udah sampai di Jepang tahun 64 tuh. Kita ambil di Jepang, kontingen diminta balik. Presidennya almarhum Bung Karno. Gue kesel juga tuh sama Soekarno. Gue udah ngefans sebenarnya, jadi agak kesel juga. Alasannya gitu. Faktor politik. Indonesia batal ikut Olimpiade. Udah di sana kontingen pulang lagi. Kayak gitu. Jadi kita keseringan kayak gitu. Ya kan? Itu ngomong-ngomong, Bos. Gue lihat dari tadi setelan lo nih gaya lo banget. Flamboyan bener. Ini kalau gue bilang lo one of the best karate promotor in this country, pas nih. Gaya beltnya, sepatunya gue nggak dari tadi gue tuh gue udah mulu nih. Mata gue ke bawah mulu. Dia yang tuh pakai mata aja, kalau matanya lihat sini nih. Lagi jongkok tuh. Main handphone, padahal matanya ngeliat sepatu terus deh. Ya kan, belt, jam tangan, matching loh, jaket. Tapi itu gaya-gaya ini loh, gaya-gaya orang yang suka olahraga gitu kali ya. Iya, kita kan Kita seneng style gitu. Seneng style. Seneng style Iya. gitu. Salah Beda sama yang suka masak nih. Salah satu idola saya, Chef udah tahu belum salah satu idola saya? Siapa? Mas Hari. Dari dulu kan dia style begini. Iya. Iya. Iya emang. Iya. Gue lah. Tengil. Benar. Tengil. Udah ubur aja nih. Iya. Agak baik nih. Belum kelar, balik lagi. Honor gue potong loh, cabut ya. Iya, kalau bicara basket, salah satu yang turut bikin ngangkat basket sampai ke titik sekarang, Iya. Mas Hari. Beliau yang pertama kali menginisiasi Triontri kalau saya nggak salah namanya, betul ya? Ada Triontri. Betul ya? Ya kalau saya sebagai tukang burger dan tukang tahu, saya berharap supaya olahraga ini tetap menjadi besar supaya saya bisa jualan burger begitu. Kira-kira lah. Makin ramai makin seru gitu kan. Udah habis Karena aja, Ergo. efek dominonya banyak dari olahraga nih. Keramaian, audiens, penonton, fans. Begitu, Pak. Betul. Ini ngomong-ngomong kopi habis nih. Udah kering aja. Gue minum tadi dikit amat loh padahal. Iya. Wah, seru banget ya soal karate tadi fundamental Bos, ya. Hah? Saya nggak tahu kalau di karate. Pasti ada dong atlet yang pernah dapat bonus Tuh, dari ada. pemerintah. Ada kan? Nah, Udah. Nah, dari daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat ada. Nah, artinya bonus itu apa? enggak, itu apresiasi dari pemerintah. Kadang dapat perak, perunggu atau emas. Ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah betul apresiasi itu harus dengan bonus? Bukannya bonus itu kewajiban. Ya. Jadi tidak usah di-announce gitu loh. Sebenarnya mungkin kalau di-announce lebih kepada memotivasi untuk yang lain. Walaupun sebenarnya harusnya kita kalau mau Malah jadi yang ada atlet- kecemburuan tuh. Ya Iya. tergantung sih sebenarnya. Sebenarnya gini, Mas Hari, apapun yang kita mau buat, kita selalu punya dua dampak. Ada yang like, ada yang dislike. Ya. Ada yang setuju dan nggak setuju. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Itu selalu. Gitu. Tapi Tapi itu bahasa klise loh, Bos. betul. Ya kan? Sepakat. Itu
Itu bahasanya orang-orang sekarang tuh. Bisa aja dibuat peringkat level ini sekian, kayak pegawai negeri aja. Betul. ASN kan punya jabatan-jabatan bertingkat dan gaji-gajinya. Enggak, masalahnya gini Pak, karena Bisa nggak masalahnya ini Pak. atlet dibikin Karena seperti di itu. basket saya sering protes. Basket ini lama, susah mau jadi juara. Di Asia Tenggara juga susah gitu. Ya. Ada Philippines, ada Thailand gitu, berat. Toto jadi juara karena menang sama Philippines di SEA Games yang Singapura kemarin tuh. Buat bonus. Saya bilang sama mereka dapat bonus. Lo semua enak dapat bonus. Pertanyaannya sekarang, yang tahun-tahun sebelum lo jadi pemain nasional, yang udah keluar darah, keluar keringat, bolos sekolah, latihan buat tim nasional, pulang gagal lagi, nggak pernah dapat apa-apa. Sekarang jadi pada kere terus, jadi kere. Ada yang jual teh botol di Senayan, ada yang jual aqua di Solo di Gor Bhinneka tuh, dagang aqua. Mantan nasional semua, wasit nasional, pelatih nasional. Nah ini yang dapat bonus, kayaknya udah luar biasa. Lu jangan kayak gitu, cari mereka tuh. Generasi pendahulu, lu bantu dong mereka, jangan gimana ya caranya? Ya, jadi sebenarnya saya sih sebenarnya sepakat gini, yang punya prestasi memang patut dihargai karena perjuangannya dia. Tapi bukan berarti mereka yang pulang dan tidak berprestasi nggak ada upaya yang dia lakukan, ada proses yang sama juga yang mereka lakukan. Betul. Nah harusnya pemerintah harus mampu ya menyusun seperti tadi tuh contoh. Kayak tukik istilahnya tunjangan kinerja. Gitu aja kok susah gitu loh. Iya. Saya aja yang tukang tahu aja ngerti gitu tentang tunjangan bertingkat-tingkat. Betul. Level Kita ini. tidak ada, di kita nggak ada. Nggak pernah diupayakan dari government, dari Kementerian Olahraga misalnya. Loh, harusnya kan bicara ini kan komisinya ada di DPR nih. Iya, ada komisi di DPR. Ya makanya di komisi DPR itu kan rata-rata juga banyak atlet. Nah sekarang pertanyaannya mereka begitu duduk situ dia menyuarakan suara atlet ya? Atau hanya menyuarakan kepentingan politik partainya saja? Okay. Jadi emang kalau kita mau bicara olahraga nggak ada habisnya. Intinya adalah pemerintah harus membuat satu strategi baru. Menurut saya nih Pak, olahraga harus menjadi pilar bagi pembangunan bangsa ini. Harus ke sana arahnya. Ya. Olahraga harus menjadi pilar bangsa. Menjadi pilar. Ingat tuh pilar. Berarti ada anggarannya. Ada, tapi anggarannya masih basa-basi. Iya. Dianggap tidak sepenting yang lain. Padahal manusia sehat itu penting untuk membangun bangsa, betul kan? Kita ke dokter, nggak ada dokter bilang, Pak, Bu, jangan lupa olahraga ya. Pasti gitu dokter juga. Lo mau ke dokter mana? Semuanya ngomong begitu. Olahraga. Olahraga lah. Ini ngerokoknya kebanyakan, olahraga dong. Ya kan? Kurang-kurangin sedikit lemak lah, olahraga. Pasti gitu kan dokter juga. Mau ke dukun juga gitu, dukun. Spor. Apa spor? Kereta. Spor. Bung, kita udah diomelin nih sama jangan ninggalin spor. Kata begitu, dukun begitu ngomongnya. Aduh, ini dukun ada aja spor apa? Spor kereta begini. Maksudnya sport gitu Pak. Tapi ini kan dukun bahasa Inggris boleh-boleh aja. Ya kan dia bilang sport katanya. Tawa loh. Bos, makasih ya. Sama-sama Mas Ari. Bang, terima kasih banyak. Siap, ini sama-sama. obrolannya asik banget. Saya yang tidak tahu jadi ngerti sekarang. Alhamdulillah. Sedikit ngerti maksudnya. Ya, ini emang dia punya kelebihan itu. Taunya setelah dikasih tahu. Iya. Terima kasih Pak Dali Siregar. Waduh, asli Batak banget nih. Ya kan Medan ya? Medan. Teruskan perjuangannya Pak, saya mendukung. Siap. Ramaikan karateka Indonesia. Sebentar, mau difoto nih. Oh gitu. Oke, demikian jumpa kita. Soal panas untuk hari ini. Inilah episode yang disebut Karate Indonesia. Karate ternyata sebuah media yang bagus untuk membangun bangsa. Kita pada lupa itu. Ya kan? Saya Arif Darsono dan Chef Harry Pramu, dan buat kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, ikuti subscribe YouTube Sofa Panas dan juga Instagram kita follow. Oke?
Sofa Panas bersama Oke, saya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jofri. Everybody say dalam kawan bagi saja. Kini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemas. Sofa panas sama ganas. Sofa panas